Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 6. Bagaimanakah kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat ya. Tetap jaga kesehatan, kemudian tetap semangat untuk belajar, utamanya belajar pada pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Oke ya. Pada minggu kali ini, setelah minggu kemarin kita melaksanakan penilaian harian untuk pelajaran 4, sekarang kita menuju ke pembelajaran 5, yaitu tentang keteladanan Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keteladanan Rasulullah. Oke ya, sudah siap untuk mengikuti materi pada kali ini? Oke, kalau sudah siap, sekarang kita mulai. Sebelum kita mulai tentang keteladanan Rasulullah, kita bahas tentang keteladanan Rasulullah. Alangkah lebih baiknya kalian perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada gambar seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan yang sedang mendengarkan nasihat dari ayahnya. Nasihatnya bagaimana? Nasihatnya, anak-anak dalam berperilaku contohlah akhlak Rasulullah. Nah, dari gambar ini adalah tentang gambar mendengarkan nasihat orang tua. Kemudian gambar selanjutnya ini ada seorang anak perempuan yang akan berangkat ke sekolah, kemudian sedang bersalaman dengan ibunya sambil mengucapkan, "Bunda, Riri berangkat ke sekolah." Kira-kira gambar ini gambar apa? Gambar ini adalah gambar ketika seorang anak yang sedang meminta izin orang tuanya. Meminta izin kemana? Kalau ini ya meminta izin ke sekolah. Kita lanjutkan gambar yang selanjutnya. Gambar yang selanjutnya ini ada sebuah keluarga, ada ayah, kemudian ada ibu, terus ada anak perempuan dan ada anak laki-laki. Nah, sedang berada di meja makan, ini kelihatannya akan makan. Si ayah bilang, "Ayo Adi, pimpin doa sebelum makan." Nah, ini gambar yang menerangkan tentang apa? Ini gambar seorang atau sebuah keluarga yang akan makan bersama-sama, kemudian berdoa sebelum makan. Nah, dari ketiga gambar itu tadi dapat kita jelaskan yang pertama, ketiga gambar tadi di atas itu adalah contoh-contoh dari sikap yang terpuji. Dimulai dari yang pertama tadi, ketika dinasihati kita mendengarkan. Kemudian gambar yang kedua tadi, ketika kita akan pergi kemanapun itu, baik itu ke sekolah atau bermain, harus meminta izin kepada orang tua. Kemudian yang ketiga tadi adalah gambar ketika akan makan, berdoa sebelum makan. Itu semua merupakan contoh sikap yang terpuji. Kemudian yang tengah ini adalah sikap pada gambar di atas termasuk sikap yang meneladani Rasulullah. Jadi sikap-sikap terpuji dari gambar 3 itu tadi adalah merupakan sikap yang meneladani Rasulullah. Jadi ketika kita meneladani Rasulullah, beberapa sikap yang harus kita lakukan seperti contoh yang di atas tadi. Kemudian yang ketiga, kita harus meneladani sikap yang ada pada Rasulullah. Itu. Jadi apapun sikap yang ada pada Rasulullah yang akan kita bahas ini nanti, sebisa mungkin harus kita teladani atau harus kita ikuti. Seperti itu.
Ya, itu adalah permulaan penjelasan gambar ketika kita akan membahas tentang meneladani Rasulullah. Selanjutnya yaitu tentang keteladanan Rasulullah. Jadi keteladanan Rasulullah berasal dari kata teladan. Teladan itu adalah yang bisa kita buat atau yang bisa kita jadikan sebagai contoh. Itu namanya teladan. Nah, Allah itu mengutus Nabi Muhammad untuk menjadi uswatun hasanah. Jadi Allah mengutus Rasulnya, yaitu mengutus Nabi Muhammad itu untuk menjadi uswatun hasanah. Kalian tahu uswatun hasanah itu apa? Uswatun hasanah itu adalah suri tauladan yang baik. Uswatun itu adalah teladan, hasanah itu adalah baik. Uswatun hasanah adalah suri teladan yang baik. Jadi Rasulullah itu selain menyampaikan ajaran agama Islam, beliau juga sebagai suri tauladan yang baik, sebagai contoh yang baik. Kita seharusnya mencontoh apa-apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian dalil tentang keteladanan Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu bisa kita jadikan teladan karena di situ ada dalilnya. Dalilnya terdapat dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Bagaimana bunyinya surat Al-Ahzab ayat 21 itu? Mungkin bagi yang saat ini sedang dekat dengan Al-Quran, Al-Qurannya bisa dibuka surat Al-Ahzab ayat 21. Di sini juga sudah saya tuliskan. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Itu adalah bunyi dari surat Al-Ahzab ayat 21. Artinya bagaimana? Artinya adalah sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nah, dari dalil di atas bahwa Rasulullah itu adalah suri teladan yang baik. Kita lanjutkan tentang contoh keteladanan Nabi. Nah, di bawah ini ada banyak contoh tentang keteladanan Nabi. Contoh yang pertama yaitu kelembutan hati terhadap orang yang menyakitinya. Jadi Rasulullah itu hatinya lembut meskipun terhadap orang yang menyakiti beliau. Contohnya apa? Nah, contohnya ini. Terhadap pengemis Yahudi yang buta, yang selalu menghina Nabi, beliau selalu menyuapi dengan lembut dan kasih sayang. Jadi pada zaman Nabi itu ada seorang pengemis Yahudi dan dia itu buta. Nah, pengemis Yahudi yang buta itu selalu menghina Nabi. Nah, setiap hari Nabi itu yang memberi makan pengemis yang buta yang selalu menghina Nabi itu. Bayangkan ya, kita sudah dihina oleh orang, tapi kita yang memberikan makan orang tersebut. Nah, itu adalah kelemah lembutan hati Nabi Muhammad. Meskipun dicaci maki, meskipun dihina, tapi Nabi Muhammad tetap memberikan kasih sayang kepada orang yang menghina atau yang mencaci maki tersebut. Nah,
Pelajaran yang dapat kita petik yaitu kita harus tetap berlaku lembut kepada semua orang meskipun dia itu menyakiti kita. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, kita tidak boleh membalas menyakiti orang tersebut. Akan tetapi kita harus berlemah lembut kepada orang yang menyakiti kita tersebut. Ini adalah perilaku Nabi. Jika kita bisa meneladani itu, melakukan itu, berarti kita meneladani Nabi. Itu contoh keteladanan Nabi yang pertama. Selanjutnya contoh keteladanan Nabi yang kedua, yaitu keteladanan Nabi dalam menjaga amanah. Jadi Nabi Muhammad itu selalu menjaga amanah yang diberikan kepada beliau. Contohnya mana? Contohnya ini. Nabi itu mendapatkan gelar Al-Amin. Artinya dapat dipercaya. Karena apa yang diucapkan Nabi selalu benar dan tidak bohong. Jadi sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau terkenal dengan orang yang jujur, terkenal dengan orang yang tidak pernah berbohong. Oleh karena itu, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin, yang artinya adalah dapat dipercaya. Jadi pada zaman dahulu, sebelum Nabi Muhammad itu diangkat menjadi Rasul, semua orang yang apa-apa yang dikatakan oleh Nabi, semua orang pasti percaya. Itu adalah teladan dari Nabi. Lalu pelajaran apa yang dapat kita ambil dari keteladanan Nabi yang kedua ini? Yang dapat kita ambil adalah kita itu harus menjadi orang yang dapat dipercaya, kemudian selalu jujur dan tidak boleh berbohong. Jadi kita menjadi orang itu harus bisa dipercaya. Kalau kita dipercaya oleh orang lain, ya kita jaga kepercayaan orang lain tersebut. Kemudian kita harus berlaku jujur, tidak boleh bohong. Baik itu bohong kepada orang tua, bohong kepada guru, bohong kepada teman, itu tidak boleh. Oke ya, paham? Bisa melaksanakan keteladanan Nabi yang nomor 2? Pasti kalian bisa. Kita lanjut keteladanan Nabi yang nomor 3. Tentang apa? Yaitu tentang bertaubat. Jadi contohnya ini adalah meskipun Nabi Muhammad itu sudah dijamin bebas dari dosa atau maksum, tapi beliau tetap bertaubat dan mohon ampun setiap hari sampai akhir hayat. Jadi Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah bahwa Rasulullah itu maksum. Maksum itu artinya terbebas dari dosa. Artinya lagi bahwa Nabi Muhammad itu tidak pernah berdosa. Akan tetapi meskipun Nabi Muhammad itu tidak pernah berdosa, tetapi setiap hari beliau selalu bertaubat. Bahkan dalam suatu hadis yang lain, setiap hari Nabi Muhammad itu membaca istighfar sebanyak 70 kali. Nah, padahal Nabi Muhammad sudah dijamin terbebas dari dosa. Itu adalah Nabi Muhammad. Pelajaran yang dapat diambil adalah kita itu harus memohon ampun kepada Allah karena kita tidak bisa terlepas dari dosa. Kalau Nabi Muhammad tadi maksum artinya terbebas dari dosa, tapi kalau kita ini pasti setiap hari berbuat dosa. Logikanya, kalau Nabi Muhammad yang terbebas dari dosa saja selalu bertaubat, selalu membaca istighfar, astaghfirullahaladzim, kita yang setiap hari melakukan dosa harus lebih bertaubat lagi. Ya, harus setiap hari kita membaca istighfar agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bisa melaksanakan untuk
Teladan yang ketiga, pasti bisa. Kita lanjutkan. Contoh keteladanan Nabi yang nomor 4. Nomor 4 ini adalah menghormati yang lebih tua. Jadi Nabi Muhammad itu meskipun Nabi, beliau selalu menghormati orang yang lebih tua umurnya daripada Nabi tersebut. Kemudian contohnya adalah, ini sabda Nabi atau hadis Nabi, bukan termasuk golongan umatku yang tidak menyayangi yang lebih tua dan tidak memuliakan, saya ulangi, bukan termasuk golongan umatku yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak memuliakan yang lebih tua. Jadi Nabi Muhammad itu dengan orang yang umurnya lebih tua dari Nabi Muhammad, beliau memuliakannya atau menghormatinya. Tapi dengan orang yang usianya lebih muda dari Nabi Muhammad, maka beliau menyayanginya. Pelajaran yang dapat diambil yaitu kita harus menghormati kepada orang yang lebih tua dari kita apapun keadaannya. Maksudnya apapun keadaannya bagaimana? Misalnya orang yang lebih tua itu orang miskin atau orang fakir atau orang yang tidak berpendidikan misalnya. Maka ketika beliau itu lebih tua dari kita, kita harus menghormatinya. Itu pengertian dari apapun keadaannya. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Contoh keteladanan Nabi yang nomor 5. Nabi Muhammad itu sebagai pribadi yang penuh tata krama. Tata krama itu apa? Tata krama itu beradab, ya, mempunyai sopan santun. Nah, contohnya adalah sejak kecil Nabi Muhammad itu tidak pernah mengeraskan suaranya, juga tidak pernah menjerit dan selalu ramah kepada tamu dan tetangga. Jadi Nabi Muhammad itu tidak pernah menjerit-jerit, ya, atau tidak pernah membentak-bentak, tidak pernah mengeraskan suaranya. Kemudian kalau ada tamu, Nabi Muhammad itu selalu ramah, ya. Kemudian ada tetangga juga selalu ramah, tetangga disapa dan lain sebagainya. Pelajaran yang dapat kita ambil adalah kita harus menjadi orang yang mempunyai tata krama kepada siapapun. Jadi kita itu kepada siapapun itu harus bertata krama. Misal dengan ayah atau dengan ibu, kita suaranya itu tidak boleh melebihi suara dari ayah dan ibu. Tidak boleh membentak ayah dan ibu dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi kita harus menjadi orang yang penuh tata krama. Oke ya, kita lanjutkan yaitu keteladanan Nabi yang nomor 6. Nabi itu adalah pribadi yang giat. Baik itu giat belajar maupun giat bekerja. Contohnya adalah saat kecil Nabi Muhammad itu menggembala kambing. Ya, jadi menggembala kambing. Kemudian ketika Nabi Muhammad itu ikut pamannya, beliau itu membantu berdagang pamannya. Dan saat beliau sudah dewasa, beliau berdagang sendiri membawa dagangannya Siti Khadijah. Nah, dari uraian ini apa yang dapat kita ambil? Pelajarannya adalah kita itu harus menjadi orang yang giat. Baik itu giat belajar maupun giat membantu orang tua setiap hari. Kalian setiap hari apakah belajar? Harus. Pelajar itu setiap hari harus belajar. Kemudian apakah kalian setiap hari membantu orang tua? Misal menyapu lantai, mencuci piring, mencucikan bajunya orang tua. Apakah setiap hari kalian lakukan? Mungkin ada yang setiap hari, mungkin ada yang tidak setiap hari, bahkan ada yang tidak pernah.
Maka mulai saat ini, ayo setiap hari kita harus membantu orang tua. Dengan kita setiap hari membantu orang tua, kita termasuk pribadi yang giat dan itu merupakan teladan dari Nabi Muhammad. Bisa ya melakukan itu? Oke, pasti bisa. Contoh keteladanan Nabi lagi yang nomor 7, bahwa Nabi Muhammad itu orang yang peduli terhadap lingkungan. Ya, jadi tidak hanya berdakwah saja tidak, tapi Nabi Muhammad itu juga termasuk orang yang peduli terhadap lingkungan. Nah, dalilnya mana atau buktinya mana? Buktinya adalah Nabi Muhammad itu sangat menghemat air karena beliau menganjurkan agar tidak berlebihan dalam pemakaian air untuk wudhu. Jadi misalnya kita wudhu itu tidak boleh berlebihan dalam menggunakan air. Ini adalah contoh dari Nabi. Nabi Muhammad itu wudhu hanya secukupnya saja, tidak berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Nah, dari contoh di atas yang dapat diambil pelajarannya adalah kita harus peduli terhadap lingkungan dengan cara menghemat air dan listrik, kemudian menjaga kebersihan, dan masih banyak lagi. Jadi kalau menjaga kebersihan itu misalnya membuang sampah pada tempat sampah, kalau menghemat listrik, kalau lampunya itu tidak dipakai ya dimatikan, menghemat air ya mandi secukupnya, berwudu secukupnya, dan seterusnya. Itu ya, bisa. Nomor 7 ini insya Allah bisa. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran pada kali ini, yang pertama adalah kita harus mengikuti keteladanan yang sudah dicontohkan Rasulullah. Jadi kita itu harus mengikuti apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu pasti baik dan harus kita ikuti. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu di antara keteladanan Rasulullah yang harus kita ikuti, yang pertama yaitu hatinya harus lemah lembut, kemudian bisa menjaga amanah, selalu bertaubat setiap hari, kemudian menghormati yang lebih tua, terus pribadi yang giat dan pribadi yang peduli lingkungan. Nah, dengan sampainya kita pada kesimpulan, maka pembelajaran ini selesai. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.